Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Hari ini Kamis 25 November 2021. Kembali lagi bersama saya Himawan Prabowo dalam acara Ngeronda, Ngobrol Pemilu dan Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi sengketa pada tahapan pemilu dan pilkada. Diketahui bersama bahwa perhelatan pemilu dan pilkada adalah sebuah kontestasi untuk merebut suatu kekuasaan. Tak hayal, segala sumber daya dikerahkan oleh peserta dan tim pemenangan. Namanya sebuah kompetisi. Acap kali muncul konflik yang membayangi. Sehingga potensi terjadinya sengketa kadang-kadang menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Nah, pemilu dan pilkada 2024 sudah di depan mata. Tahun depan, tahapan pemilu sudah dimulai. Kira-kira sengketa apa yang berpotensi terjadi? Langsung saja, di samping saya sudah ada kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Amin Fauzi selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang. Dan narasumber yang berikutnya adalah Bapak Ahmad Sofa selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah sehat lahir batin. Oh ya, sebelum perbincangan kali ini dimulai, untuk sahabat Bawaslu semuanya, jika ada pertanyaan, saran maupun masukan, dapat komen di IG, Facebook, YouTube, resmi Bawaslu Kabupaten Rembang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Oh ya, untuk mengenai tema kali ini Bapak, mengenai potensi sengketa pada tahapan pemilu dan pilkada. Apa yang melatar belakangi tema hari ini Bapak? Baik, terima kasih Mas Himawan. Jadi kenapa tema ini penting untuk dibahas, kenapa harus disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa kita ketahui bahwa namanya sebuah pilkada, namanya sebuah pemilu tak lepas dari sebuah konflik, tidak lepas dari sebuah sengketa baik antara peserta maupun antara penyelenggara dan peserta, kira-kira begitu. Nah, potensi itu terjadi juga tidak hanya sekali dua kali, tapi di berbagai pertahapan baik di pemilu maupun di pilkada juga berpotensi terjadi terjadi sengketa gitu. Maka tema ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada stakeholder agar mereka mengetahui potensi-potensi apa, kemudian antisipasinya apa, maupun seandainya nanti ada sengketa bisa mengetahui mekanismenya bagaimana. Baik sengketa yang berhubungan dengan sengketa proses pemilu atau pilkada maupun sengketa hasil atau perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan baik yang ditangani oleh MK. Kira-kira begitu. Saya mau bertanya kepada Pak Sofa. Lalu sengketa apa saja Pak yang ada dalam pemilu dan pilkada? Kalau kita mengamati terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tadi sudah dikatakan bahwa sebuah pemilu itu adalah salah satu cara perebutan kekuasaan yang sah di dalam peraturan perundang-undangan kita. Dulu dalam sebuah perebutan kekuasaan itu dipenuhi dengan intrik politik, bahkan sampai menghilangkan beberapa nyawa. Tetapi di dalam era modern ini, dalam perebutan kekuasaan itu diakomodir oleh sistem yang namanya pemilu. Nah, tentu kalau dalam sebuah penyelenggaraan, dalam sebuah proses, ya itu ada namanya permasalahan, ada namanya perselisihan, itu sangat wajar. Dan di dalam ketika dalam penyelenggaraan itu, dalam proses itu ada sebuah sengketa, maka ini yang dinamakan dengan sengketa proses. Ketika di ujung dalam sebuah penyelenggaraan itu akan ditentukan hasil, akan diputuskan sebuah hasil, dan di dalam hasil inilah salah satu kontestan bisa mempersoalkan itu. Nah, ini dinamakan dengan sengketa hasil
pemilu atau pemilihan. Jadi intinya di dalam penyelenggaraan pemilu ada 2 sengketa, yaitu 1 sengketa proses, yang kedua adalah sengketa hasil. Itu Mas. Lanjut dari Pak Sofa tadi, jadi kan sengketa ada sengketa proses dan juga sengketa hasil. Nah, untuk Pak Amin sendiri bisa dijelaskan Pak, sengketa proses pemilu dan pilkada seperti apa? Baik, jadi memang Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses ya, baik di pemilu maupun di pilkada. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa proses dalam pemilu maupun pilkada itu? Kita tidak boleh seenaknya mengacu pada mendefinisikan secara sembarangan, tapi mesti kita merujuk pada sebuah undang-undang yang memberikan amanah kepada Bawaslu mengenai sengketa itu. Nah, secara definisi kalau di pemilu itu mungkin bisa melihat di pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu gitu. Nah, di situ didefinisikan bahwa sengketa proses pemilu itu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau sengketa yang terjadi antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi maupun keputusan KPU kabupaten kota gitu. Jadi landasannya adalah objeknya adalah keputusan KPU. Itu yang terjadi pada sengketa proses pemilu antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, kemudian untuk perbedaannya adalah untuk yang definisi sengketa proses dalam pilkada itu merujuknya di undang-undang yang berbeda, yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situ di pasal 142 itu juga disebutkan bahwa sengketa pemilihan itu terdiri dari sengketa antara peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Sebenarnya subjeknya sama gitu, hanya di situ objeknya juga akibat dikeluarkannya keputusan dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu. Nah, kira-kira begitu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Amin terkait dengan sengketa proses dalam pemilu dan pilkada. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Sofa nih. Untuk sengketa hasil dalam pemilu dan pilkada, Pak, bisa dijelaskan seperti apa? Iya. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan sengketa proses. Nah, ini sengketa hasil. Kalau melihat namanya juga hasil, artinya hasil itu yang disengketakan. Tapi sengketa ini diakibatkan dari hasil perolehan suara yang telah diputuskan oleh KPU atau pilkada, oleh KPU, maaf. Ya, jadi intinya bahwa kalau sengketa hasil ini adalah perselisihan tentang hasil perolehan suara pada pemilu atau pilkada, seperti itu. Baik. Oh ya, sebelum perbincangan kali ini dimulai lagi, saya ingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu semuanya bahwa jika semisal ada pertanyaan, saran atau masukan, bisa komen di IG, Facebook, atau YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Rembang, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, menyambung obrolan tadi ya Bapak. Untuk Pak Amin nih, siapa Pak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses dan bagaimana mekanismenya? Ya, baik di pilkada maupun pemilu sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses itu di Bawaslu. Bawaslu kalau dihasilkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, baik pilkada pemilu maupun pilkada juga sama. Kalau sengketa proses yang menangani adalah sama-sama Bawaslu. Baik Bawaslu RI, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota itu. Untuk pengawasan di tingkat ad hoc tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, untuk mekanismenya adalah kalau di pemilu sebagaimana diatur dalam
aturan yang berlaku gitu kan. Begitu ada permohonan yang mengajukan permohonan sengketa, kalau sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, biasa kita melakukan mediasi. Kita mediasi antara para pihak itu, baik pemohon maupun termohon, kita mediasi. Ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan adjudikasi. Nah, di adjudikasi di situ bukan lagi sebuah bagaimana mencari sebuah titik temu dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah mediasi itu, tapi nanti akan muncul sebuah putusan apakah dari kedua belah pihak itu siapa yang menang, siapa yang kalah, kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan pilkada. Pilkada, Bawaslu juga punya kewenangan untuk menangani itu dalam sengketa proses itu. Mekanisme sebenarnya hampir sama, hanya saja nomenklaturnya yang berbeda. Kalau di undang-undang pilkada, nomenklaturnya adalah musyawarah gitu kan, musyawarah. Jadi mekanismenya adalah ketika misalnya nanti ada pemohon, misalnya ada peserta pemilihan yang hendak mengajukan sengketa, nanti kita melakukan yang namanya dengan musyawarah tertutup. Itu kalau dalam pemilu tadi kita sebut dengan mediasi. Ketika musyawarah tertutup itu tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan musyawarah terbuka, yang di nomenklatur pemilu disebut dengan adjudikasi. Itu sengketa antara peserta pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dengan pemilihan. Nah, sedangkan untuk sengketa antara peserta sebenarnya mekanismenya sama. Nah, yang memiliki kewenangan adalah Bawaslu. Memang Panwaslu Kecamatan punya bisa melakukan penanganan itu, tapi harus dapat mandat dulu dari Bawaslu Kabupaten Kota, kira-kira begitu. Jadi ketika di sengketa antar peserta nanti skopnya lebih simpel, lebih cepat kayak gitu, karena harapannya bisa diselesaikan pada hari itu juga, dan tidak melulu langsung dari Bawaslu Kabupaten Kota yang menangani, tapi Panwasam bisa melakukan tapi mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota, kira-kira begitu. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Pak Amin terkait dengan sengketa proses. Lalu hampir sama Pak dengan Pak Amin, cuman kalau ini terkait dengan sengketa hasil. Nah, bagaimana juga mekanismenya? Ya, tadi dikatakan hampir sama, tapi hampir sama dalam soalnya ya. Iya, soalnya. Tapi jawabannya berbeda. Iya. Jadi kalau di dalam sengketa hasil itu yang mempunyai kewenangannya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau artinya kalau yang menyelesaikan Mahkamah Konstitusi tentu ada mekanisme yang harus dilalui. Yang pertama adalah permohonan dari yang menyengketakan. Jadi pihak termohon. Kemudian itu akan diteliti, kalau itu memang memenuhi syarat, kemudian akan diregister oleh oleh MK. Kemudian selang beberapa lama semua pihak, baik itu KPU maupun termohon, pihak terkait dan Bawaslu akan diberi tahu kapan persidangan. Persidangan itu pertama adalah pembacaan permohonan, kemudian dilanjutkan jawaban termohon, kemudian pihak terkait, dan kita selaku lembaga pengawas akan diberi kesempatan untuk memberikan keterangan. Ya. Selanjutnya setelah itu Hakim Mahkamah Konstitusi akan membuat sebuah semacam putusan celah. Apakah permohonan itu bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya atau tidak? Kemudian kalau memang itu hakim memutuskan dilanjutkan, maka akan dilanjutkan pada tahap yang namanya pembuktian. Setelah itu pembuktian. Kalau memang hakim memutuskan pada putusan celah ya, kalau hakim itu menentukan bahwa tidak
terpenuhi atau tidak dikabulkan, maka itu akan berhenti di situ. Jadi kita kembali, kalau memang itu apa namanya kalau itu disetujui, maka langsung ke lanjut tahap berikutnya, yaitu pembuktian. Kemudian setelah itu ada putusan, yaitu mekanisme yang ada di MK. Kan berbeda jauh nih apa yang terjadi. Kalau kita kan ada namanya mediasi, kalau di sengketa hasil tidak ada mediasi, seperti itu. Baik, pada setiap tahapan pastinya ada potensi namanya sengketa, seperti itu. Nah, masih lanjut dengan Pak Sofa, Pak. Ya. Pada tahapan pemutahiran data, potensi apa pada sengketanya, Pak? Potensi sengketanya apa gitu? Oh, potensi sengketa ya. Iya. Kalau di dalam yang berkaitan dengan daftar pemilih ya, hal yang mungkin yang bisa disengketakan terkait dengan hasil itu adalah bahwa ada dugaan bahwa ketidakakuratan dari daftar pemilih itu akan menjadi dalil permohonan sengketa yang dipakai. Contoh kemarin beberapa saat yang lalu di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu MK memutuskan bahwa ada ketidakakuratan dari daftar pemilih itu, sehingga putusannya adalah ada pemilihan ulang. Kemudian kemarin yang di tahun 2019 yang lalu, walaupun tidak ada tetapi salah satu paslon menggugat KPU, dan salah satu materi permohonannya adalah terkait dengan daftar pemilih. Jadi itu yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di daftar pemilih. Nah, tadi terkait dengan sengketa pada pemutusan data pemilih nih, Pak. Nah, untuk selanjutnya kepada Pak Amin, apakah juga di tahapan pendaftaran calon peserta juga terjadi suatu potensi sengketanya? Oh iya, sangat potensial sekali pada pendaftaran peserta pemilu itu, baik di peserta pemilu maupun peserta pemilihan ya pada saat pendaftaran itu. Yang pertama mungkin, dan ini yang tahap-tahap awal sebenarnya, kalau misalnya sengketa di hasil gitu ya, mungkin itu di ujung. Nah, ini di awal-awal pendaftaran peserta pemilu, entah itu partai politik maupun calon legislatif gitu ya, kalau yang di pemilu gitu, itu ada di tahapan-tahapan awal gitu kan, tahapan-tahapan awal, karena di situ kemudian pintu gerbangnya di situ, apakah ada peserta atau tidak, menjadi peserta atau tidak pada tahapan pendaftaran peserta pemilu itu. Misalnya dalam di subtahapan verifikasi administrasi calon dan syarat calon dan syarat pencalonan kayak gitu. Nah, di situ peserta pemilu itu kan diminta mengumpulkan syarat-syarat apa saja, berkas-berkas apa saja yang mesti dikumpulkan sebagai peserta gitu kan. Entah caleg, entah bacalek, entah sebagai parpol. Dan kemudian KPU akan verifikasi, akan meneliti dukungan itu gitu kan. Dukungan itu apakah secara dokumen itu sudah cukup atau tidak, sudah lengkap atau belum gitu kan. Bisa jadi peserta pemilu merasa dia sudah mengumpulkan berkas itu sudah lengkap, tapi pada saat yang sama dari pihak KPU merasa itu belum lengkap, bahkan ada yang tidak absah kira-kira gitu. Nah, itu terjadi dua perselisihan pemahaman antara KPU dengan peserta yang berpotensi terjadi sebuah sengketa yang kemudian itu bisa dijadikan bahan atau objek yang kelak nanti KPU seandainya mengeluarkan sebuah SK atau BA bisa dijadikan sebagai objek sengketa proses. Begitu juga dalam misalnya ketika peserta pemilu mencari sebuah dukungan baik keanggotaan maupun kepengurusan di tingkat
sampai di tingkat kabupaten, kecamatan itu kan. Nah, mungkin dari pihak peserta sudah merasa lengkap dalam mengumpulkan dukungan, melengkapi dukungan, tapi jadi ketika verifikasi yang dilakukan oleh KPU, ketika verifak di lapangan tidak bisa ditemui, tidak bisa verifikasi, kemudian berpengaruh terhadap jumlah dukungan yang diajukan oleh peserta, itu juga berpotensi terjadi sengketa. Nah, itu yang di pemilu begitu. Begitu juga dengan yang di pilkada gitu ya. Misalnya pilkada pada saat pendaftaran daftaran paslon itu tidak lengkap dalam memberikan berkas atau merasa dia sudah merasa lengkap tapi dari pihak KPU merasa itu belum lengkap, itu juga menjadi sengketa. Atau begitu juga misalnya ada calon perseorangan yang mengumpulkan jumlah dukungan ya, sekian ribu orang, kemudian dari pihak KPU ketika verifak tidak bisa menemui orang-orang yang didukung itu, kemudian mempengaruhi jumlah dukungan, itu juga berpotensi sengketa pada saat tahapan pendaftaran. Jadi tahapan pendaftaran itu sangat riskan sekali karena di situ adalah pintu gerbang di mana peserta akan lolos atau tidak menjadi peserta pemilu. Nah, kira begitu. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Amin terkait dengan potensi sengketa pada pendaftaran calon peserta, sedangkan tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Sofa terkait dengan potensi pada pemutahiran data pemilih. Nah, untuk Pak Sofa ini sendiri, potensi-potensi seperti itu Pak, apa yang mesti dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, antisipasinya Pak? Oke. Banyak sih yang harus dilakukan oleh KPU, tapi salah satunya adalah tentang kecermatan terkait semua proses, semua tahapan yang dilakukan oleh KPU. KPU harus cermat dan tepat dalam salah satunya adalah verifikasi data, baik itu data calon maupun data pemilih. Kemudian KPU pun harus transparan dan akuntabel dalam setiap verifikasi syarat calon dan lain sebagainya. Tentu KPU juga membuat yang namanya des pencalonan. Itu adalah beberapa hal yang mungkin ya harus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara. Dalam pemilu dan pilkada kan banyak tahapan-tahapannya Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan pemutahiran data pemilih dan juga pendaftaran calon peserta gitu kan. Nah, sekarang untuk Pak Amin sendiri nih, untuk tahapan kampanye, Ya. apakah juga ada potensi sengketa Pak? Baik, tadi kalau pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, nah potensi sengketa prosesnya adalah potensi terjadi sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, baik di pemilu maupun di pilkada itu. Nah, kemudian potensi apa yang terjadi pada tahapan kampanye? Nah, kalau pada tahapan kampanye, nah biasanya di tahapan itu peserta itu sudah mulai karena sudah dibuatkan sebuah ruang untuk bersosialisasi, ruang untuk menggait massa, ruang untuk meyakinkan massa agar masyarakat itu memilih calon, agar bersimpati kepada calon, agar bisa meyakinkan kepada masyarakat agar memilih calonnya. Nah, di situ masing-masing peserta, masing-masing tim pemenangan, masing-masing tim sukses mencoba dengan segala upaya bermanuver dengan segala macam kegiatan, dengan segala macam metode kampanye di lapangan, yang bisa jadi antara satu peserta dengan peserta yang lain terjadi sebuah persinggungan, terjadi sebuah sengketa. Nah, potensinya adalah sengketanya pada antar peserta gitu, antar peserta. Nah, tentu terjadi banyak di tingkat lapangan gitu. Misalnya kampanye di luar jadwal gitu kan. Itu juga memungkinkan. Seharusnya kampanye jatahnya
parpol A atau paslon A, kemudian kok paslon ini sama-sama ikut kampanye di tempat yang sama, itu kan juga potensi terjadi sengketa. Atau misalnya pemasangan alat peraga kampanye yang seharusnya ini sudah dipasang oleh paslon A, kemudian paslon B tiba-tiba masang ini kan, atau caleg A masang di tempat yang sama dengan paslon B, itu kan juga terjadi potensi sengketa. Nah, atau misalnya lokasi kampanyenya yang seharusnya dipakai oleh parpol A atau peserta A kemudian dipakai oleh peserta B, itu juga memungkinkan terjadi. Jadi mekanismenya adalah nanti mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak melulu langsung Bawaslu yang turun menangani, tapi bisa dilakukan oleh teman-teman Panwasam tapi melalui mandatnya Bawaslu Kabupaten. Kalau untuk masa tenangnya sendiri seperti apa, Pak? Ya sama sebenarnya, di masa itu walaupun durasi masa tenang itu hanya 3 hari gitu kan, orang di masa tenang yang seharusnya masa tenang, masa sunyi gitu, tapi justru sebenarnya pada masa itu malah justru masa dalam tanda kutip bagi peserta pemilu itu masa-masa kemerungsung gitu ya, masa-masa yang justru dagdikduk, justru dalam waktu 3 hari itu digunakan semaksimal mungkin untuk manuver bagaimana meyakinkan pemilih lagi, walaupun seharusnya dalam regulasi itu adalah masa yang seharusnya tidak boleh dilakukan kegiatan kampanye. Biarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, agar karena kampanye sudah diberikan waktu sekian puluh hari gitu kan. Nah, di situ juga memungkinkan terjadi sengketa proses juga, misalnya APK yang seharusnya dibersihkan tapi tidak dibersihkan gitu kan pada masa tenang itu. Atau misalnya ada juga peserta pemilu yang masih melakukan kegiatan kampanye di sebuah tempat mana gitu kan, yang seharusnya tidak boleh gitu kan. Nah, itu juga berpotensi konflik, juga berpotensi terjadi sengketa. Jadi baik kampanye maupun masa tenang juga sama-sama ada potensinya juga gitu. Baik, perbincangan kali ini sangat seru dan menarik. Sebelum perbincangan ini dimulai kembali, saya ingatkan kembali kepada semua sahabat Bawaslu untuk jika ada pertanyaan atau masukan atau saran, bisa komen di IG, Facebook maupun YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Rembang, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, masih seputar terkait dengan sengketa, Bapak. Saya masih dengan Pak Amin terlebih dulu, Pak. Nah, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, apakah juga ada potensi sengketanya, Pak? Oh ya, itu walaupun pada hari itu adalah hari-hari sebuah hari penentuan itu kan, hari penentuan yang seharusnya masa pemilih fokus menggunakan hak suaranya untuk memilih siapa calon yang hendak dipilih, siapa calon yang hendak akan diamanahkan dalam kemungkinan ke depan gitu kan. Tapi di situ juga masih ada juga potensi-potensi manuveringnya gitu ya. Misalnya juga ada ketika di pemungutan suara itu di sebuah TPS ada juga saksi yang seharusnya datang ke TPS, misalnya dia masih menggunakan atribut peserta pemilu gitu kan. Seharusnya kan nggak boleh pakai tuh gitu. Atau misalnya pakai kaos lah, atau misalnya pakai topi yang gambarnya atau melambangkan calon atau nomornya calon atau fotonya calon kayak gitu, itu juga berpotensi terjadi sebuah sengketa. Atau misalnya ada APK yang terpasang di sebuah TPS kan. Kalau dalam pemungutan dan penghitungan suara kan harus bersih tuh dari sebuah atribut-atribut yang berhubungan dengan kampanye. Nah, tapi berpotensi juga pada hari pemungutan suara itu tidak dilepas, karena ya macam-macam motifnya orang ini kan macam-macam ya, namanya tadi disebut di depan namanya sebuah perebutan kekuasaan gitu kan, segala upaya segala cara dilakukan demi sebuah kemenangan dari sebuah kekuasaan. Maka kadang-kadang caranya yang sudah diatur mana yang boleh dan yang tidak, kadang-kadang cara yang tidak boleh dilakukan kadang-kadang tetap dilakukan gitu. Selagi namanya juga sebuah perebutan kekuasaan. Jadi semacam lah orang
melakukan manuver gitu, termasuk sampai pada tahapan pemungutan suara pun masih dilakukan gitu. Baik, kali ini saya mau bertanya kepada Pak Safa gitu kan Pak. Pada saat penetapan hasil, potensi sengketanya itu seperti apa? Dan apakah di Rembang pernah punya pengalaman dalam dinamika PHPU? Oke. Namanya juga sengketa hasil, tentu yang disengketakan itu tadi sudah saya jelaskan adalah hasil dari perolehan suara itu. Apa yang diputuskan oleh KPU terkait hasil itulah yang dijadikan sengketa pada akhirnya gitu. Jadi sengketa hasil ini akan diajukan di MK ya. Jadi peserta pemilu yang berhak untuk mengajukan. Jadi kalau misalnya salah satu caleg ya misalnya legislatif itu tidak bisa mengajukan, yang bisa ya melalui parpolnya gitu. Nah, kalau DPD kan memang dia peserta pemilu. Jadi kalau yang disebut peserta pemilu ya parpolnya, bukan calegnya. Jadi kalau sengketanya diajukan di MK, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa mekanismenya juga sesuai dengan peraturan-peraturannya. Kalau di Rembang sendiri kemarin belum terlalu lama, masih di tahun 2021, di awal-awal tahun 2021 kita pernah mendapatkan undangan MK untuk memberikan keterangan karena ada proses sengketa hasil pada pemilu kada kemarin. Jadi salah satu paslon mengajukan sengketa hasil di MK kemarin. Belum terlalu lama, masih di tahun 2021 ini. Itu Mas. Ya. Baik. Lalu bagaimana dengan sengketa proses yang ada di Rembang, Bapak? Kepada Pak Amin. Maksudnya apakah Bawaslu Kabupaten Rembang pernah menangani sengketa proses? Seperti itu ya? Ya, pernah pada tahun 2019. Pemilunya 2019. Tapi sengketanya itu saat itu masih tahun 2018 ya, karena pada saat tahapan pendaftaran peserta pemilu kan setahun sebelumnya itu di tahun 2018 itu pendaftarannya. Nah, pemilunya tahun 2019. Nah, saat itu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ada dua permohonan yang masuk dalam di Bawaslu Kabupaten Rembang saat itu. Saat itu yang memohonkan itu dari Partai Hanura, karena ada salah satu bacaleknya yang tidak diloloskan menjadi peserta pemilu. Kemudian dia mengajukan permohonan ke Bawaslu dengan menggunakan SK KPU waktu itu. Yang kedua adalah permohonan dari Partai Nasdem. Sama, ada salah satu bacaleknya yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu karena ada berkas yang telat dalam mengirimkan ke KPU gitu kan, sehingga KPU mengeluarkan sebuah SK yang tidak meloloskan bacalek tersebut. Kemudian SK tersebut dijadikan sebuah objek sengketa ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Itu pada pemilu tahun 2019. Ya. Baik, saya mau bertanya kembali kepada Pak Safa gitu kan, Pak. Ya. Dalam proses sengketa pada pemilu dan pilkada, Bawaslu itu bertindak sebagai apa ya, Pak? Oke, kalau dalam sengketa hasil ya, yang kita bahas ini, kalau di dalam sengketa hasil Bawaslu itu bertindak sebagai pemberi keterangan. Jadi yang bersengketa kan sebenarnya kan peserta pemilu dengan KPU, karena berdasarkan surat keputusan hasil tadi. Jadi kita sebagai pengawas diberi kesempatan oleh MK untuk memberikan keterangan hasil pengawasan. Jadi kita tidak boleh bertindak sebagai untuk mengadili
apakah KPU benar, apakah peserta pemilu itu benar, tidak. Tetap kita berada di tengah-tengah. Apa hasil pengawasan itulah yang akan kita beri keterangan di MK. Misalnya kalau kebetulan andikan kita dalam hasil pengawasannya itu kok kebetulan dalam posisi peserta pemilu benar misalnya, ya kami akan mengatakan bahwa ini hasil pengawasan kita. Kok hasil misalnya di dalam kami dalam tidak ada pelanggaran, misalnya tidak ada mekanisme yang dilanggar, tidak ada apapun itu, ya kami akan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses tertentu gitu. Jadi dalam hal ini kami selaku pemberi keterangan tidak boleh memihak kepada salah satu baik itu termohon maupun pemohon. Saya kembali lagi bertanya kepada Pak Amin, Pak ya. Apa yang perlu disiapkan Bawaslu dalam hal ini menangani sengketa proses? Baik, memang itu juga butuh sebuah persiapan panjang itu. Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan, misalnya dengan secara ke-SDM-an gitu ya. Kita baik pimpinan di Bawaslu maupun di kesekretariatan tentu kita update pengetahuan, update keterampilan, kita melatih skill kita dalam proses penyelesaian sengketa itu, misalnya skill pengadministrasian, skill mediasi, skill menjadi adjudikator, menjadi mediator, sebagai majelis musyawarah dan segala macam, yang itu saya kira jauh-jauh hari juga perlu dipersiapkan gitu, agar kelak seandainya ada sengketa, ada permintaan sengketa, kita sudah ready untuk melakukan penyelesaian itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tetap juga melakukan pemenuhan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan itu. Namanya sebuah ada yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa di Bawaslu itu semacam sebagai kuasi peradilan, kira-kira begitu. Maka infrastrukturnya juga perlu kita penuhi itu, misalnya ada ruangan, ada peralatan, meja sidang dan segala macam, itu juga pelan-pelan kita mulai. Memang kita sebagai lembaga baru tidak bisa langsung serta-merta memenuhi sebuah kelengkapan yang ada, tapi pelan-pelan coba kita penuhi kan. Walaupun tahun 2018, tahun 2019 kita sudah melakukan penyelesaian sengketa, tapi perlahan semakin kita sempurnakan, kira-kira begitu ya Pak ya. Baik, kepada sahabat Bawaslu semuanya, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan, saran atau masukan, bisa komen di IG, Facebook maupun di YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Rembang, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, kepada Pak Sofa nih. Ya. Dalam sengketa hasil, apa yang perlu disiapkan oleh Bawaslu? Dalam sengketa hasil ya, yang yang harus disiapkan oleh Bawaslu. Tadi saya mengatakan bahwa kita dalam sengketa hasil itu bertindak selaku pemberi keterangan. Tentu yang berkaitan langsung adalah menyusun keterangan tersebut untuk dibacakan di MK nanti. Nah, selain membuat keterangan tadi, kita mesti harus menyediakan hal-hal yang mendukung dalam pemberian keterangan itu. Bukti-bukti apa, bukti-bukti pengawasan apa yang telah kita persiapkan dalam pemberian keterangan itu, sehingga pemberian keterangan itu murni berdasarkan bukti-bukti Anda. Lah, bukti-buktinya inilah yang perlu kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum sengketa itu diajukan. Mulai dari tahapan paling awal pun, misalnya terkait dengan dalam pencalonan awal, terus kemudian daftar pemilih, semuanya hasil-hasil pengawasan kita itulah yang akan menjadi bukti dalam
penyusunan keterangan kita. Nah, nanti kita akan susun sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Jadi sehingga dari pemohon permasalahannya apa, kita beri keterangannya apa, kemudian dukungan bukti-buktinya berdasarkan hasil pengawasan kita. Walaupun nanti ada beberapa dokumen yang itu kita dapatkan pada saat pengawasan, itu dokumen misalnya salinan C hasil misalnya dan lain sebagainya, maka kita lampirkan mulai foto, mulai apapun itu, form A pengawasan, kemudian hal-hal yang perlu kita lampirkan, maka kita harus lampirkan. Tentu semuanya itu berdasarkan hasil pengawasan, bukan berdasarkan spekulasi seperti itu. Baik, berarti Bawaslu di sini dalam hal di MK memberi keterangan ya Pak, ya, seperti itu. Nah, lalu sifat putusannya seperti apa Pak? Tadi pertanyaannya adalah putusan MK itu sifatnya seperti apa? Tentu kalau MK sudah memberikan putusan, maka putusan itu final dan mengikat. Karena MK itu sendiri kan sudah lembaga terakhir ya, maka tidak ada upaya lagi untuk mengajukan sengketa hasil ini. Putusannya apa, maka itulah yang harus dilakukan. Misalnya MK memutuskan di salah satu kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang misalnya, maka PSU itu harus dilakukan oleh KPU. KPU harus melakukan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Begitu juga misalnya kalau pembatalan calon misalnya, atau hasilnya dibatalkan oleh MK, maka putusan-putusannya itu final dan mengikat. Seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Sofa terkait dengan sifat putusan dari MK dan juga Bawaslu ternyata memberi keterangan di situ kan Bapak. Nah, lalu bagaimana dengan sengketa proses Bapak? Apakah bagaimana sifat putusannya, mengikat atau tidak seperti itu? Baik, walaupun dalam penyelesaian sengketa ini ada yang mengatakan bahwa ini sebagai ada yang kalau di pilkada itu musyawarah gitu kan. Kalau yang di pemilu itu ada mediasi dan adjudikasi, dan ada yang mengatakan bahwa mediasi dan adjudikasi itu sebagai sebuah alternatif dispute resolution gitu kan, atau misalnya sengketa di luar pengadilan atau di non litigasi. Tapi di kedua penyelesaian sengketa proses baik pemilu maupun pemilu itu sama-sama mengeluarkan namanya putusan. Output dari penyelesaian sengketa itu juga putusan. Kalau di penanganan pelanggaran itu outputnya adalah rekomendasi gitu ya Pak Sofa ya, direkomendasi. Tapi di sengketa ini outputnya adalah putusan. Nah, lalu bagaimana dengan sifat putusannya itu? Seberapa kuat putusan itu mengikat para pihak gitu kan? Nah, kalau dalam pemilu di Undang-Undang 7 itu sifat putusannya memang final dan mengikat. Kecuali ada beberapa subtahapan yang disengketakan. Misalnya kalau di subtahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap atau penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa ada upaya hukum lagi. Upaya hukumnya ada dua. Kalau misalnya Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan penyelesaian sengketa dengan mengeluarkan output putusan pada tahapan verifikasi partai politik. Kemudian dari pihak pemohon tidak terima dengan putusan Bawaslu, dia bisa melakukan koreksi ke Bawaslu RI. Bawaslu RI bisa mengoreksi putusannya Bawaslu Kabupaten. Itu sudah benar enggak? Itu sudah benar atau belum ini? Nah, setelah
melalui fase koreksi itu kemudian dia bisa melakukan upaya hukum ke PT UN. Jalurnya begitu. Jadi koreksi dulu, kalau koreksi masih belum terima langsung ke PT UN. Itu yang sengketa pemilu. Nah, kalau yang di luar verifikasi partai politik sama penetapan daftar calon tetap sama penetapan paslon presiden dan wakil presiden itu sifatnya final dan mengikat gitu. Tapi untuk 3 tahapan itu bisa ada upaya hukum lagi ke atasnya. Nah, kalau sedangkan pilkada itu sifat putusannya hanya mengikat gitu, hanya mengikat. Jadi tidak final, masih ada upaya hukum lagi. Ketika misalnya dalam musyawarah terbuka yang dilakukan oleh Bawaslu Rembang dengan pemohon sebuah paslon A, kemudian termohon KPU gitu kan, ketika tidak terima dengan putusannya Bawaslu dalam musyawarah terbuka, dia bisa mengajukan upaya hukum lagi ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau yang di Jawa Tengah, PT TUN-nya ada di Surabaya gitu kan. Nah, di PT TUN juga belum berakhir. Kalau misalnya di PT TUN merasa belum terima juga dengan putusannya PT TUN, dia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi kalau di pilkada sifatnya hanya bersifat mengikat, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Amin dan Pak Sofa. Oke. Jadi sahabat Bawaslu semuanya, diketahui bahwa sengketa terdiri dari ada sengketa proses dan juga sengketa hasil. Nah, sengketa proses itu sendiri dilakukan secara musyawarah, secara tertutup. Namun jika tidak mendapatkan hasil, maka dilakukan secara musyawarah terbuka. Lalu untuk sengketa hasil dalam proses pemilu dan pilkada, yaitu peran Bawaslu dalam hal ini adalah memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada pastinya tak luput dari namanya suatu potensi di setiap tahapannya. Baik, tak terasa sudah 1 jam perbincangan kita hari ini, Bapak. Nantikan acara ngeronda pada yang akan datang dan tema yang lebih menarik pastinya. Izin untuk kita slogan bareng-bareng, Bapak, gitu kan. Siap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.